Ya batinnya pengen, ini pengen itu, pengen sakti, pengen segala macam, pengen terbang gitu kan. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa channel Perjalanan Karomah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan keberkahan. Pada video kali ini kita akan masih mengobrol dengan guru kita, yaitu Pak Ustadz Nasrullah, perihal banyak orang menuntut ilmu itu takut gila gitu. Mungkin bisa dijelaskan pada Pak Ustadz bagaimana? Matakin. Mas Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumor yang sering kita dengar ya di masyarakat umum, yaitu orang ketika diajak menuntut ilmu biasanya tidak mau, takut, istilahnya gila lah ya, atau tidak ketaikan lah, atau apalah gitu ya, atau efek-efek yang lainnya gitu. Sering terjadi semacam itu. Sebenarnya kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang ketika ingin menuntut ilmu itu dilihat lilnya kenapa gitu, lillah, harus karena Allahnya ya. Belajar ilmu harus karena Allah. Bahasa niatnya nawaitu ta'aluma li ihya'i syari'ati wa izalati juhala ya. Nawaitu, sajaku niat menuntut ilmu li ihya'i syari'ah, untuk menghidupkan syariat gitu kan, wa izalati zuhala, dan menghilangkan kebodohan ya. Tidak ada orang yang namanya nutut ilmu itu bisa gila kalau niatnya karena Allah, menghidupkan syariat dan menghilangkan kebodohan. Masa orang nutut ilmu menjadi gila, jadi ya kan, seharusnya menjadi tahu gitu macam itu. Tapi rumor dalam masyarakat itu banyak yang kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Apa mungkin salah caranya atau bagaimana ya Pak Ustadz? Iya, jadi dimulai ketika orang beramal, persandaran dalam dirinya ini biasanya diniatkan kepada sesuatu selain Allah. Kalau sesuatu selain Allah itu kan yang dituju, ketika dia tidak bisa meraihnya, maka yang terjadi adalah depresi, stres gitu. Dan tidak ada kedamaian ya di dalam tujuannya. Kalau di sesuatu selain Allah tidak ada kedamaian. Yang ada kedamaian adalah ketika kita berjalan menuju Allah, tujuannya Allah, menuntut ilmu tujuannya Allah itu. Jadi nggak ada kedamaian hati gitu. Tidak ada kedamaian hati. Jadi mungkin ketika dia menuntut ilmu mungkin ada sesuatu yang dia inginkan gitu. Iya. Nggak lillahi ta'ala gitu ya Pak Ustadz? Iya. Jadi amalan batin mempengaruhi amalan zahir mempengaruhi amalan batin. Ya batinnya pengen, ini pengen itu, pengen sakti, pengen segala macam, pengen terbang gitu kan. Iya, iya. Ini udah salah gitu, ini udah salah tujuannya. Jadi bisa menimbulkan kesombongan, bisa menimbulkan ya ketidakseimbang dalam diri. Karena apalagi yang dituntut ini memang ilmu agama, ilmu Allah, apalagi udah bicara ilmunya ilmu kebatinan gitu kan. Tinggal jadi itu situ sih. Jadi persandarannya harus kepada Allah. Jadi ketika terjadi suatu chaos, suatu kekacauan di dalam diri dia, ya
ketika persandarannya kepada sesuatu itu yang membuat dia jadi gila, yang jadi stres di situ, karena persandarannya kepada sesuatu itu. Gitu. Kalau seorang yang sudah ma'rifat, seorang yang udah arif billah itu, ketika dia belajar itu tujuannya hanya kepada Allah. Gitu, dengan berbagai macam ketika dalam perjalanan menuntut ilmu dengan berbagai macam cobaan, ya kan, itu banyak, ya kan. Ketika kita menuntut ilmu, ada yang ngomong biasanya, "Tong, lu udah sakti apa belum?" Ada yang begitu. Itu rumor yang terjadi gitu ya di masyarakat. Iya, ketika kita ngalamin umpamanya ada puasa suluk ya, ada puasa suluk umpamanya, 3 hari, 10 hari, 40 hari, lu puasa mulu tong, ya gitu. Ada aja godaan itu, ya kan, ya, semacam itu. Itu ujian dalam perjalanan itu menuju Allah, itu ujian banyak, ya, komen segala macam, sehingga membuat dia kepikiran, akhirnya tidak meneruskan perjalanannya, putus di tengah jalan perjalanan menuju Allahnya. Itu sering terjadi gitu. Kebanyakan dalam masyarakat itu mungkin masyarakat berpikirnya ketika kita menuntut ilmu, kebanyakan orang ingin sakti ya, maksud. Padahal inti dari situ itu mereka belum tahu ya, karena intinya menuntut ilmu itu ya ini hanya dengan Allah aja gitu ya, lillahi ta'ala aja gitu. Lillahi ta'ala. Ini kalau masalah sakti itu kan efek aja. Orang kerja giat kemudian dikasih rezeki oleh Allah yang banyak, itu kan efek. Ketika dikasih rezeki oleh Allah yang banyak, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan yang Allah miliki, begitu. Iya kan? Orang kadang-kadang itu kan efek sebenarnya kayak gitu. Orang mau zikir kok bisa terbang, itu hanya efek dan tujuan. Nah ini kadang-kadang yang dijadikan motivasi ya itunya. Gitu, bisa terbangnya, bisa kebalnya dan sebagainya. Efeknya ya yang dijadikan motivasi. Motivasi itu efeknya. Iya, makanya salah kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, ya kan, wahai anakku, belajarlah engkau menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, jangan selain Allah, jangan karena selain Allah. Gitu. Itu mungkin ada jamaah yang ataupun mereka untuk ilmu emang nggak ada yang pembimbing kali ya, nggak ada pembimbingnya, nggak ada guru muridnya kayak gitu. Tapi gak ada yang kalau apa gak ada yang ngarahin, gak ada yang bimbing gitu. Harus ada musik. Dalam belajar itu satu yang harus dilihat adalah dari segi keilmuan itu yang pertama adalah sanad. Karena sanad adalah bagian dari agama. Ini sanad. Kita belajar ke guru kita belajar ke gurunya lagi, belajar ke gurunya lagi. Nah ini harus tahu sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu harus sampai. Jadi guru ketemu guru ya, sampai atas, sampai Rasulullah. Puncaknya sampai Rasulullah SAW ya. Tapi gini tapi kebanyakan orang itu misalkan terjadi stres tinggi, kenapa penyebabnya? Jadi penyebab stres ini kenapa? Mereka ilmu atau gimana gitu? Kegersangan jiwa itu. Jadi bukan karena ilmu. Jadi perjalanannya bukan karena Allah, karena dunia biasanya. Saya bilang tadi, pokoknya kalau udah bicara Allah mah udah tenang. Tapi udah bicara dunia, nah itu ruwet. Risau pada stres. Gitu. Apakah akan menghadap pembimbingnya atau guru-gurunya? Ya biasanya memang kebanyakan dari sanadnya terputus dan tidak ada pembimbingnya. Harus mencari seorang mursyid yang kamil mukamil, yang sempurna dan menyempurnakan, istilahnya gitu. Artinya ada seorang yang belajar, ya dia harus disempurnakan keilmuannya, gitu. Melewati 3 tahap tadi, ya, yang pernah kita bahas, yaitu syariat, thariqat, hakikat. Yang semua itu butuh ma'rifat. Ya gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya?
Cukup ya? Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ada peribahasa menuntut ilmu itu harus mempunyai guru. Ketika tidak mempunyai guru, ketika dia menuntut ilmu tidak mempunyai guru, gurunya yaitu adalah syaitan. Terima kasih pada pemirsa yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tetap jaga silaturahmi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjalanan karomah. Allahu Akbar.